Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Kasus yang menyeret ex-Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro dan kawan-kawan menemui babak baru. Diketahui ada keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan tindak pidana dan penipuan dan atau tindak pidana penggelapan dan atau pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh seseorang berinisial PM. Hal itu disampaikan oleh Kabid Propam Polda Metro Jaya, Kombes Rajo Al-Riyadi Harahap dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Jakarta pada Rabu 29 Januari 2025 lalu. Menurutnya, PM melaporkan mantan kuasa hukum tersangka AN yakni EDH. Ade menjelaskan EDH dilaporkan karena meminta AN menjual mobil mewah Lamborghini untuk penanganan perkara hukum yang dialami. Adapun kejadian itu terjadi sekitar April 2024 lalu. AN meminta hasil penjualan mobil itu ditransfer kepadanya dengan nilai sebesar 3,5 miliar rupiah. Namun sampai saat ini, uang penjualan mobil milik korban tidak kunjung diberikan. Mobil milik korban tersebut sampai saat ini juga tidak dikembalikan oleh terlapor, sehingga korban merasa dirugikan 6,5 miliar rupiah. Metro Jaya. Selanjutnya, Bid Propam Polda Metro Jaya akan menyelesaikan penyelidikan dari Bid Propam Polda Metro Jaya bersama nanti dengan Paminal dan segera menyelenggarakan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. Kami juga telah melakukan klarifikasi terhadap korban dan menemukan dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Dalam proses penyelidikan yang kami lakukan di Paminal Polda Metro Jaya, dilaksanakan bersama asistensi dari Biro Paminal di Propam Polri. Kita bersama-sama melaksanakan penyelidikan sampai dengan hari ini. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media semua. Dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om. Kronologi kasus dugaan tindak pidana dan penipuan yang melibatkan ex-Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro dan kawan-kawan diungkap Polda Metro Jaya pada Rabu 29 Januari 2025 lalu. Atas kasus penipuan tersebut, pelapor mengaku telah rugi sebesar 6,5 miliar rupiah. Diketahui kasus ini berawal dari laporan oleh seseorang berinisial PM. Menurutnya, PM melaporkan mantan kuasa hukum tersangka AN yakni EDH. Ade menjelaskan, EDH dilaporkan karena meminta AN menjual mobil mewah Lamborghini untuk penanganan perkara hukum yang dialami. Sementara Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas dan transparan kasus tersebut. Adapun kejadian ini diketahui terjadi sekitar April 2024 lalu. AN meminta hasil penjualan mobil itu ditransfer kepadanya dengan nilai sebesar 3,5 miliar rupiah. Namun sampai saat ini uang penjualan mobil milik korban tidak diberikan oleh pelapor. Mobil milik korban tersebut sampai saat ini juga tidak dikembalikan oleh terlapor sehingga korban merasa dirugikan 6,5 miliar rupiah. Polda Metro akan melakukan pendalaman dan sedang tahap penyelidikan oleh tim penyelidik. Kombes Rajo memastikan bahwa AKBP Bintoro dan 3 anggota lainnya saat ini sudah berada di penempatan khusus atau patsus. Kombes Rajo Al-Riyadi Harahap maksud kami saat dikonfirmasi juga menyampaikan bahwa AKBP Bintoro ini telah mengakui menyalahgunakan wewenang terkait dugaan pemerasan senilai 5 miliar rupiah terhadap anak bos pengusaha yang berstatus sebagai tersangka pembunuhan. Pencucian uang yang dilaporkan oleh saudara PM. Terlapornya saudari S, EDH. Apa peristiwa yang dilaporkan?
yaitu sekitar bulan April tahun 2024, terlapor meminta korban menjual mobilnya untuk mengurus perkara hukum yang sedang korban alami. Ya, pelapor tadi adalah kuasa dari korban. Ya, pelapornya saudara PM. Kemudian korban meminta bahwa hasil penjualan mobil tersebut, mobil mewah ya, penjualan mobil mewah ditransfer kepada korban terlebih dahulu sebesar 3,5 miliar rupiah. Akan tetapi sampai dengan saat ini uang penjualan mobil mewah milik korban tidak diberikan oleh terlapor. Dan saat ini mobil milik korban tidak dikembalikan oleh terlapor, sehingga korban merasa dirugikan 6,5 miliar rupiah. Ini adalah peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor. Semua laporan yang masuk kepada kami, kepada Polda Metro Jaya, selanjutnya akan dilakukan pendalaman. Kabid Propam Polda Metro Jaya Kombes Rajo Alfriadi mengatakan bahwa ex-Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro CS bakal segera diadili dalam sidang etik. Hal itu disampaikan olehnya dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Jakarta Selatan pada Rabu 29 Januari 2025 lalu. Menurutnya ada proses pelimpahan para terduga pelanggar ke Subdit Waprov Polda Metro Jaya terlebih dahulu sebelum disidangkan. Kombes Rajo memastikan bahwa AKBP Bintoro dan 3 anggota lainnya saat ini sudah berada di penempatan khusus. Dalam sidang kode etik bisa diketahui secara pasti bahwa pihaknya akan melaksanakan pendalaman lebih lanjut. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi saat dikonfirmasi juga mengatakan bahwa AKBP Bintoro dan 3 anggota lainnya ini telah dijebloskan ke penempatan khusus. Hal itu buntut dari kasus dugaan pemerasan miliaran rupiah atas penanganan kasus pembunuhan ABG di Hotel Senopati pada bulan April 2024 lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Sesuai dengan pemberitaan yang sudah kita ketahui bersama, yang sudah mulai ramai dan viral, Polda Metro Jaya telah melakukan penyelidikan paminal dugaan pelanggaran kode etik terhadap AKBP B dan kawan-kawan. Terhadap yang bersangkutan dan 3 orang lainnya telah dimutasi dari jabatannya dan telah dilakukan penempatan khusus atau patsus di Bid Propam Polda Metro Jaya. Selanjutnya Bid Propam Polda Metro Jaya akan menyelesaikan penyelidikan dari Bid Propam Polda Metro Jaya bersama nanti dengan Paminal dan segera menyelenggarakan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. Kami juga telah melakukan klarifikasi terhadap korban dan menemukan dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Dalam proses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Sesuai dengan pemberitaan yang sudah kita ketahui bersama, yang sudah mulai ramai dan viral. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Juanita.
Kasus yang menyeret ex-Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro dan kawan-kawan menemui babak baru. Diketahui ada keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan tindak pidana dan penipuan dan atau tindak pidana penggelapan dan atau pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh seseorang berinisial PM. Hal itu disampaikan oleh Kabid Propam Polda Metro Jaya, Kombes Rajo Al-Riyadi Harahap dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Jakarta pada Rabu 29 Januari 2025 lalu. Menurutnya, PM melaporkan mantan kuasa hukum tersangka AN yakni EDH. Ade menjelaskan EDH dilaporkan karena meminta AN menjual mobil mewah Lamborghini untuk penanganan perkara hukum yang dialami. Adapun kejadian itu terjadi sekitar April 2024 lalu. AN meminta hasil penjualan mobil itu ditransfer kepadanya dengan nilai sebesar 3,5 miliar rupiah. Namun sampai saat ini, uang penjualan mobil milik korban tidak kunjung diberikan. Mobil milik korban tersebut sampai saat ini juga tidak dikembalikan oleh terlapor, sehingga korban merasa dirugikan 6,5 miliar rupiah. Metro Jaya. Selanjutnya, Bid Propam Polda Metro Jaya akan menyelesaikan penyelidikan dari Bid Propam Polda Metro Jaya bersama nanti dengan Paminal dan segera menyelenggarakan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. Kami juga telah melakukan klarifikasi terhadap korban dan menemukan dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Dalam proses penyelidikan yang kami lakukan di Paminal Polda Metro Jaya dilaksanakan bersama asistensi dari Biro Paminal di Propam Polri. Kita bersama-sama melaksanakan penyelidikan sampai dengan hari ini. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media semua. Dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om. Kronologi kasus dugaan tindak pidana dan penipuan yang melibatkan ex-Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro dan kawan-kawan diungkap Polda Metro Jaya pada Rabu 29 Januari 2025 lalu. Atas kasus penipuan tersebut, pelapor mengaku telah rugi sebesar 6,5 miliar rupiah. Diketahui kasus ini berawal dari laporan oleh seseorang berinisial PM. Menurutnya, PM melaporkan mantan kuasa hukum tersangka AN yakni EDH. Ade menjelaskan, EDH dilaporkan karena meminta AN menjual mobil mewah Lamborghini untuk penanganan perkara hukum yang dialami. Sementara Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas dan transparan kasus tersebut. Adapun kejadian ini diketahui terjadi sekitar April 2024 lalu. AN meminta hasil penjualan mobil itu ditransfer kepadanya dengan nilai sebesar 3,5 miliar rupiah. Namun sampai saat ini uang penjualan mobil milik korban tidak diberikan oleh pelapor. Mobil milik korban tersebut sampai saat ini juga tidak dikembalikan oleh terlapor sehingga korban merasa dirugikan 6,5 miliar rupiah. Polda Metro akan melakukan pendalaman dan sedang tahap penyelidikan oleh tim penyelidik. Kombes Rajo memastikan bahwa AKBP Bintoro dan 3 anggota lainnya saat ini sudah berada di penempatan khusus atau patsus. Kombes Rajo Al-Riyadi Harahap maksud kami saat dikonfirmasi juga menyampaikan bahwa AKBP Bintoro ini telah mengakui menyalahgunakan wewenang terkait dugaan pemerasan senilai 5 miliar rupiah terhadap anak bos pengusaha yang berstatus sebagai tersangka pembunuhan. Pencucian uang yang dilaporkan oleh saudara PM. Terlapornya saudari S, ulangi, EDH. Apa peristiwa yang dilaporkan? Yaitu sekitar bulan April tahun 2024, terlapor
meminta korban menjual mobilnya untuk mengurus perkara hukum yang sedang korban alami. Ya, pelapor tadi adalah kuasa dari korban. Ya, pelapornya saudara PM. Kemudian korban meminta bahwa hasil penjualan mobil tersebut, mobil mewah ya, penjualan mobil mewah ditransfer kepada korban terlebih dahulu sebesar 3,5 miliar rupiah. Akan tetapi sampai dengan saat ini uang penjualan mobil mewah milik korban tidak diberikan oleh terlapor. Dan saat ini mobil milik korban tidak dikembalikan oleh terlapor, sehingga korban merasa dirugikan 6,5 miliar rupiah. Ini adalah peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor ya. Semua laporan yang masuk kepada kami, kepada Polda Metro Jaya, selanjutnya akan dilakukan pendalaman. Kabid Propam Polda Metro Jaya Kombes Rajo Alfriadi mengatakan bahwa ex-Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro CS bakal segera diadili dalam sidang etik. Hal itu disampaikan olehnya dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Jakarta Selatan pada Rabu 29 Januari 2025 lalu. Menurutnya ada proses pelimpahan para terduga pelanggar ke Subdit Waprov Polda Metro Jaya terlebih dahulu sebelum disidangkan. Kombes Rajo memastikan bahwa AKBP Bintoro dan 3 anggota lainnya saat ini sudah berada di penempatan khusus. Dalam sidang kode etik bisa diketahui secara pasti bahwa pihaknya akan melaksanakan pendalaman lebih lanjut. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi saat dikonfirmasi juga mengatakan bahwa AKBP Bintoro dan 3 anggota lainnya ini telah dijebloskan ke penempatan khusus. Hal itu buntut dari kasus dugaan pemerasan miliaran rupiah atas penanganan kasus pembunuhan ABG di Hotel Senopati pada bulan April 2024 lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Sesuai dengan pemberitaan yang sudah kita ketahui bersama, yang sudah mulai ramai dan viral, Polda Metro Jaya telah melakukan penyelidikan paminal dugaan pelanggaran kode etik terhadap AKBP B dan kawan-kawan. Terhadap yang bersangkutan dan 3 orang lainnya telah dimutasi dari jabatannya dan telah dilakukan penempatan khusus atau patsus di Bid Propam Polda Metro Jaya. Selanjutnya Bid Propam Polda Metro Jaya akan menyelesaikan penyelidikan dari Bid Propam Polda Metro Jaya bersama nanti dengan Paminal dan segera menyelenggarakan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. Kami juga telah melakukan klarifikasi. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Kasus yang menyeret ex-Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro dan kawan-kawan menemui babak baru. Diketahui ada keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan tindak pidana dan penipuan dan atau tindak pidana penggelapan dan atau pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh seseorang berinisial PM. Hal itu disampaikan oleh Kabid Propam Polda Metro Jaya, Kombes Rajo Alfriadi Harahap dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Jakarta pada Rabu 29 Januari 2025 lalu. Menurutnya, PM melaporkan mantan kuasa hukum tersangka AN yakni EDH
Ade menjelaskan EDH dilaporkan karena meminta AN menjual mobil mewah Lamborghini untuk penanganan perkara hukum yang dialami. Adapun kejadian itu terjadi sekitar April 2024 lalu. AN meminta hasil penjualan mobil itu ditransfer kepadanya dengan nilai sebesar 3,5 miliar rupiah. Namun sampai saat ini, uang penjualan mobil milik korban tidak kunjung diberikan. Mobil milik korban tersebut sampai saat ini juga tidak dikembalikan oleh terlapor, sehingga korban merasa dirugikan 6,5 miliar rupiah. Metro Jaya. Selanjutnya, Bid Propam Polda Metro Jaya akan menyelesaikan penyelidikan dari Bid Propam Polda Metro Jaya bersama nanti dengan Paminal dan segera menyelenggarakan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. Kami juga telah melakukan klarifikasi terhadap korban dan menemukan dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Dalam proses penyelidikan yang kami lakukan di Paminal Polda Metro Jaya, dilaksanakan bersama asistensi dari Biro Paminal di Propam Polri. Kita bersama-sama melaksanakan penyelidikan sampai dengan hari ini. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media semua. Dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om. Kronologi kasus dugaan tindak pidana dan penipuan yang melibatkan ex-Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro dan kawan-kawan diungkap Polda Metro Jaya pada Rabu 29 Januari 2025 lalu. Atas kasus penipuan tersebut, pelapor mengaku telah rugi sebesar 6,5 miliar rupiah. Diketahui kasus ini berawal dari laporan oleh seseorang berinisial PM. Menurutnya, PM melaporkan mantan kuasa hukum tersangka AN, yakni EDH. Ade menjelaskan, EDH dilaporkan karena meminta AN menjual mobil mewah Lamborghini untuk penanganan perkara hukum yang dialami. Sementara Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas dan transparan kasus tersebut. Adapun kejadian ini diketahui terjadi sekitar April 2024 lalu. AN meminta hasil penjualan mobil itu ditransfer kepadanya dengan nilai sebesar 3,5 miliar rupiah. Namun sampai saat ini uang penjualan mobil milik korban tidak diberikan oleh pelapor. Mobil milik korban tersebut sampai saat ini juga tidak dikembalikan oleh terlapor sehingga korban merasa dirugikan 6,5 miliar rupiah. Polda Metro akan melakukan pendalaman dan sedang tahap penyelidikan oleh tim penyelidik. Kombes Rajo memastikan bahwa AKBP Bintoro dan 3 anggota lainnya saat ini sudah berada di penempatan khusus atau patsus. Kombes Rajo Alriyadi Harahap maksud kami saat dikonfirmasi juga menyampaikan bahwa AKBP Bintoro ini telah mengakui menyalahgunakan wewenang terkait dugaan pemerasan senilai 5 miliar rupiah terhadap anak bos pengusaha yang berstatus sebagai tersangka pembunuhan. Pencucian uang yang dilaporkan oleh saudara PM. Terlapornya saudari S, EDH. Apa peristiwa yang dilaporkan? Yaitu sekitar bulan April tahun 2024, terlapor meminta korban menjual mobilnya untuk mengurus perkara hukum yang sedang korban alami. Ya, pelapor tadi adalah kuasa dari korban. Ya, pelapornya saudara PM. Kemudian korban meminta bahwa hasil penjualan mobil tersebut, mobil mewah ya, penjualan mobil mewah ditransfer kepada korban terlebih dahulu
sebesar 3,5 miliar rupiah. Akan tetapi sampai dengan saat ini uang penjualan mobil mewah milik korban tidak diberikan oleh terlapor, dan saat ini mobil milik korban tidak dikembalikan oleh terlapor, sehingga korban merasa dirugikan 6,5 miliar rupiah. Ini adalah peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor. Ya. Semua laporan yang masuk kepada kami, kepada Polda Metro Jaya, selanjutnya akan dilakukan pendalaman. Kabid Propam Polda Metro Jaya Kombes Rajo Alfriadi mengatakan bahwa ex-Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro CS bakal segera diadili dalam sidang etik. Hal itu disampaikan olehnya dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Jakarta Selatan pada Rabu 29 Januari 2025 lalu. Menurutnya ada proses pelimpahan para terduga pelanggar ke Subdit Waprov Polda Metro Jaya terlebih dahulu sebelum disidangkan. Kombes Rajo memastikan bahwa AKBP Bintoro dan 3 anggota lainnya saat ini sudah berada di penempatan khusus. Dalam sidang kode etik bisa diketahui secara pasti bahwa pihaknya akan melaksanakan pendalaman lebih lanjut. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi saat dikonfirmasi juga mengatakan bahwa AKBP Bintoro dan 3 anggota lainnya ini telah dijebloskan ke penempatan khusus. Hal itu buntut dari kasus dugaan pemerasan miliaran rupiah atas penanganan kasus pembunuhan ABG di Hotel Senopati pada bulan April 2024 lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Sesuai dengan pemberitaan yang sudah kita ketahui bersama, yang sudah mulai ramai dan viral, Polda Metro Jaya telah melakukan penyelidikan paminal dugaan pelanggaran kode etik terhadap AKBP B dan kawan-kawan. Terhadap yang bersangkutan dan 3 orang lainnya telah dimutasi dari jabatannya dan telah dilakukan penempatan khusus atau patsus di Bid Propam Polda Metro Jaya. Selanjutnya, Bid Propam Polda Metro Jaya akan menyelesaikan penyelidikan dari Bid Propam Polda Metro Jaya bersama nanti dengan Paminal dan segera menyelenggarakan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. Kami juga telah melakukan klarifikasi. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Kasus yang menyeret ex-Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro dan kawan-kawan menemui babak baru. Diketahui ada keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan tindak pidana dan penipuan dan atau tindak pidana penggelapan dan atau pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh seseorang berinisial PM. Hal itu disampaikan oleh Kabid Propam Polda Metro Jaya, Kombes Rajo Alfriadi Harahap dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Jakarta pada Rabu 29 Januari 2025 lalu. Menurutnya, PM melaporkan mantan kuasa hukum tersangka AN yakni EDH. Ade menjelaskan EDH dilaporkan karena meminta AN menjual mobil mewah Lamborghini untuk penanganan perkara hukum yang dialami. Adapun kejadian itu terjadi sekitar April 2024 lalu. AN meminta hasil penjualan mobil itu ditransfer kepadanya dengan nilai sebesar 3,5 miliar rupiah. Namun sampai saat ini, uang penjualan mobil milik korban tidak kunjung diberikan. Mobil milik korban tersebut sampai saat ini juga tidak dikembalikan oleh terlapor, sehingga korban merasa dirugikan 6,5 miliar rupiah. Metro Jaya. Selanjutnya, Bid Propam Polda Metro Jaya akan menyelesaikan penyelidikan
dari Propam Polda Metro Jaya bersama nanti dengan Paminal, dan segera menyelenggarakan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. Kami juga telah melakukan klarifikasi terhadap korban dan menemukan dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Dalam proses penyelidikan yang kami lakukan di Paminal Polda Metro Jaya dilaksanakan bersama asistensi dari Biro Paminal di Propam Polri. Kita bersama-sama melaksanakan penyelidikan sampai dengan hari ini. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media semua. Dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om. Kronologi kasus dugaan tindak pidana dan penipuan yang melibatkan ex-Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro dan kawan-kawan diungkap Polda Metro Jaya pada Rabu 29 Januari 2025 lalu. Atas kasus penipuan tersebut, pelapor mengaku telah rugi sebesar 6,5 miliar rupiah. Diketahui kasus ini berawal dari laporan oleh seseorang berinisial PM. Menurutnya, PM melaporkan mantan kuasa hukum tersangka AN, yakni EDH. AD menjelaskan, EDH dilaporkan karena meminta AN menjual mobil mewah Lamborghini untuk penanganan perkara hukum yang dialami. Sementara Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes AD Arisyam Indradi mengatakan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas dan transparan kasus tersebut. Adapun kejadian ini diketahui terjadi sekitar April 2024 lalu. AN meminta hasil penjualan mobil itu ditransfer kepadanya dengan nilai sebesar 3,5 miliar rupiah. Namun sampai saat ini uang penjualan mobil milik korban tidak diberikan oleh pelapor. Mobil milik korban tersebut sampai saat ini juga tidak dikembalikan oleh terlapor sehingga korban merasa dirugikan 6,5 miliar rupiah. Polda Metro akan melakukan pendalaman dan sedang tahap penyelidikan oleh tim penyelidik. Kombes Rajo memastikan bahwa AKBP Bintoro dan 3 anggota lainnya saat ini sudah berada di penempatan khusus atau patsus. Kombes Rajo Alriyadi Harahap maksud kami saat dikonfirmasi juga menyampaikan bahwa AKBP Bintoro ini telah mengakui menyalahgunakan wewenang terkait dugaan pemerasan senilai 5 miliar rupiah terhadap anak bos pengusaha yang berstatus sebagai tersangka pembunuhan. Pencucian uang yang dilaporkan oleh saudara PM. Terlapornya saudari S, EDH. Apa peristiwa yang dilaporkan? Yaitu sekitar bulan April tahun 2024, terlapor meminta korban menjual mobilnya untuk mengurus perkara hukum yang sedang korban alami. Ya, pelapor tadi adalah kuasa dari korban. Ya, pelapornya saudara PM. Kemudian korban meminta bahwa hasil penjualan mobil tersebut, mobil mewah ya, penjualan mobil mewah ditransfer kepada korban terlebih dahulu sebesar 3,5 miliar rupiah. Akan tetapi sampai dengan saat ini uang penjualan mobil mewah milik korban tidak diberikan oleh terlapor. Dan saat ini mobil milik korban tidak dikembalikan oleh terlapor, sehingga korban merasa dirugikan 6,5 miliar rupiah. Ini adalah peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor ya. Semua laporan yang masuk kepada kami, kepada Polda Metro Jaya,
selanjutnya akan dilakukan pendalaman. Kabid Propam Polda Metro Jaya Kombes Rajo Alfriadi mengatakan bahwa ex-Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro CS bakal segera diadili dalam sidang etik. Hal itu disampaikan olehnya dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Jakarta Selatan pada Rabu 29 Januari 2025 lalu. Menurutnya ada proses pelimpahan para terduga pelanggar ke Subdit Waprov Polda Metro Jaya terlebih dahulu sebelum disidangkan. Kombes Rajo memastikan bahwa AKBP Bintoro dan 3 anggota lainnya saat ini sudah berada di penempatan khusus. Dalam sidang kode etik bisa diketahui secara pasti bahwa pihaknya akan melaksanakan pendalaman lebih lanjut. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi saat dikonfirmasi juga mengatakan bahwa AKBP Bintoro dan 3 anggota lainnya ini telah dijebloskan ke penempatan khusus. Hal itu buntut dari kasus dugaan pemerasan miliaran rupiah atas penanganan kasus pembunuhan ABG di Hotel Senopati pada bulan April 2024 lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Sesuai dengan pemberitaan yang sudah kita ketahui bersama, yang sudah mulai ramai dan viral, Polda Metro Jaya telah melakukan penyelidikan paminal dugaan pelanggaran kode etik terhadap AKBP B dan kawan-kawan. Terhadap yang bersangkutan dan 3 orang lainnya telah dimutasi dari jabatannya dan telah dilakukan penempatan khusus atau patsus di Bid Propam Polda Metro Jaya. Selanjutnya Bid Propam Polda Metro Jaya akan menyelesaikan penyelidikan dari Bid Propam Polda Metro Jaya bersama nanti dengan Paminal dan segera menyelenggarakan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. Kami juga telah melakukan klarifikasi. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Kasus yang menyeret ex-Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro dan kawan-kawan menemui babak baru. Diketahui ada keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan tindak pidana dan penipuan dan atau tindak pidana penggelapan dan atau pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh seseorang berinisial PM. Hal itu disampaikan oleh Kabid Propam Polda Metro Jaya, Kombes Rajo Alfriadi Harahap dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Jakarta pada Rabu 29 Januari 2025 lalu. Menurutnya, PM melaporkan mantan kuasa hukum tersangka AN yakni EDH. Ade menjelaskan EDH dilaporkan karena meminta AN menjual mobil mewah Lamborghini untuk penanganan perkara hukum yang dialami. Adapun kejadian itu terjadi sekitar April 2024 lalu. AN meminta hasil penjualan mobil itu ditransfer kepadanya dengan nilai sebesar 3,5 miliar rupiah. Namun sampai saat ini, uang penjualan mobil milik korban tidak kunjung diberikan. Mobil milik korban tersebut sampai saat ini juga tidak dikembalikan oleh terlapor, sehingga korban merasa dirugikan 6,5 miliar rupiah. Metro Jaya. Selanjutnya Bid Propam Polda Metro Jaya akan menyelesaikan penyelidikan dari Bid Propam Polda Metro Jaya bersama nanti dengan Paminal dan segera menyelenggarakan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. Kami juga telah melakukan klarifikasi terhadap korban dan menemukan dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Dalam proses penyelidikan yang kami lakukan di Paminal Polda Metro Jaya, dilaksanakan bersama asistensi dari Biro Paminal di Propam Polri. Kita bersama-sama melaksanakan penyelidikan sampai dengan hari ini. Demikian
Demikian yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media semua. Dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om. Kronologi kasus dugaan tindak pidana dan penipuan yang melibatkan ex-Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro dan kawan-kawan diungkap Polda Metro Jaya pada Rabu 29 Januari 2025 lalu. Atas kasus penipuan tersebut, pelapor mengaku telah rugi sebesar 6,5 miliar rupiah. Diketahui kasus ini berawal dari laporan oleh seseorang berinisial PM. Menurutnya, PM melaporkan mantan kuasa hukum tersangka AN, yakni EDH. AD menjelaskan, EDH dilaporkan karena meminta AN menjual mobil mewah Lamborghini untuk penanganan perkara hukum yang dialami. Sementara Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes AD Arisyam Indradi mengatakan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas dan transparan kasus tersebut. Adapun kejadian ini diketahui terjadi sekitar April 2024 lalu. AN meminta hasil penjualan mobil itu ditransfer kepadanya dengan nilai sebesar 3,5 miliar rupiah. Namun sampai saat ini uang penjualan mobil milik korban tidak diberikan oleh pelapor. Mobil milik korban tersebut sampai saat ini juga tidak dikembalikan oleh terlapor sehingga korban merasa dirugikan 6,5 miliar rupiah. Polda Metro akan melakukan pendalaman dan sedang tahap penyelidikan oleh tim penyelidik. Kombes Rajo memastikan bahwa AKBP Bintoro dan 3 anggota lainnya saat ini sudah berada di penempatan khusus atau patsus. Kombes Rajo Alriyadi Harahap maksud kami saat dikonfirmasi juga menyampaikan bahwa AKBP Bintoro ini telah mengakui menyalahgunakan wewenang terkait dugaan pemerasan senilai 5 miliar rupiah terhadap anak bos pengusaha yang berstatus sebagai tersangka pembunuhan. Pencucian uang yang dilaporkan oleh saudara PM. Terlapornya saudari S, EDH. Apa peristiwa yang dilaporkan? Yaitu sekitar bulan April tahun 2024, terlapor meminta korban menjual mobilnya untuk mengurus perkara hukum yang sedang korban alami. Ya, pelapor tadi adalah kuasa dari korban. Ya, pelapornya saudara PM. Kemudian korban meminta bahwa hasil penjualan mobil tersebut, mobil mewah ya, menjual mobil mewah ditransfer kepada korban terlebih dahulu sebesar 3,5 miliar rupiah. Akan tetapi sampai dengan saat ini uang penjualan mobil mewah milik korban tidak diberikan oleh terlapor. Dan saat ini mobil milik korban tidak dikembalikan oleh terlapor, sehingga korban merasa dirugikan 6,5 miliar rupiah. Ini adalah peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor. Ya. Semua laporan yang masuk kepada kami, kepada Polda Metro Jaya, selanjutnya akan dilakukan pendalaman. Kabid Propam Polda Metro Jaya Kombes Rajo Alfriadi mengatakan bahwa ex-Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro CS bakal segera diadili dalam sidang etik. Hal itu disampaikan olehnya dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Jakarta Selatan pada Rabu 29 Januari 2025 lalu. Menurutnya ada proses pelimpahan para terduga pelanggar ke Subdit Waprov Polda Metro Jaya terlebih dahulu sebelum disidangkan. Kombes Rajo memastikan bahwa AKBP Bintoro dan 3 anggota lainnya saat ini sudah berada di penempatan khusus. Dalam sidang kode etik bisa diketahui secara pasti
bahwa pihaknya akan melaksanakan pendalaman lebih lanjut. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi saat dikonfirmasi juga mengatakan bahwa AKBP Bintoro dan 3 anggota lainnya ini telah dijebloskan ke penempatan khusus. Hal itu buntut dari kasus dugaan pemerasan miliaran rupiah atas penanganan kasus pembunuhan ABG di Hotel Senopati pada bulan April 2024 lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Sesuai dengan pemberitaan yang sudah kita ketahui bersama, yang sudah mulai ramai dan viral, Polda Metro Jaya telah melakukan penyelidikan paminal dugaan pelanggaran kode etik terhadap AKBP B dan kawan-kawan. Terhadap yang bersangkutan dan 3 orang lainnya telah dimutasi dari jabatannya dan telah dilakukan penempatan khusus atau patsus di Bid Propam Polda Metro Jaya. Selanjutnya, Bid Propam Polda Metro Jaya akan menyelesaikan penyelidikan dari Bid Propam Polda Metro Jaya bersama nanti dengan Paminal dan segera menyelenggarakan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. Kami juga telah melakukan klarifikasi. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Kasus yang menyeret ex-Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro dan kawan-kawan menemui babak baru. Diketahui ada keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan tindak pidana dan penipuan dan atau tindak pidana penggelapan dan atau pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh seseorang berinisial PM. Hal itu disampaikan oleh Kabid Propam Polda Metro Jaya, Kombes Rajo Al-Riyadi Harahap dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Jakarta pada Rabu 29 Januari 2025 lalu. Menurutnya, PM melaporkan mantan kuasa hukum tersangka AN yakni EDH. Ade menjelaskan EDH dilaporkan karena meminta AN menjual mobil mewah Lamborghini untuk penanganan perkara hukum yang dialami. Adapun kejadian itu terjadi sekitar April 2024 lalu. AN meminta hasil penjualan mobil itu ditransfer kepadanya dengan nilai sebesar 3,5 miliar rupiah. Namun sampai saat ini, uang penjualan mobil milik korban tidak kunjung diberikan. Mobil milik korban tersebut sampai saat ini juga tidak dikembalikan oleh terlapor, sehingga korban merasa dirugikan 6,5 miliar rupiah. Metro Jaya. Selanjutnya, Bid Propam Polda Metro Jaya akan menyelesaikan penyelidikan dari Bid Propam Polda Metro Jaya bersama nanti dengan Paminal dan segera menyelenggarakan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. Kami juga telah melakukan klarifikasi terhadap korban dan menemukan dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Dalam proses penyelidikan yang kami lakukan di Paminal Polda Metro Jaya dilaksanakan bersama asistensi dari Biro Paminal di Propam Polri. Kita bersama-sama melaksanakan penyelidikan sampai dengan hari ini. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media semua. Dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om. Kronologi kasus dugaan tindak pidana dan penipuan yang melibatkan ex-Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro dan kawan-kawan diungkap Polda Metro Jaya pada Rabu 29 Januari 2025 lalu. Atas kasus penipuan tersebut, pelapor mengaku telah rugi sebesar 6,5 miliar rupiah. Diketahui kasus ini berawal dari laporan oleh seseorang berinisial PM. Menurutnya, PM melaporkan mantan kuasa hukum tersangka AN yakni EDH.
Ade menjelaskan, EDH dilaporkan karena meminta AN menjual mobil mewah Lamborghini untuk penanganan perkara hukum yang dialami. Sementara Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas dan transparan kasus tersebut. Adapun kejadian ini diketahui terjadi sekitar April 2024 lalu. AN meminta hasil penjualan mobil itu ditransfer kepadanya dengan nilai sebesar 3,5 miliar rupiah. Namun sampai saat ini uang penjualan mobil milik korban tidak diberikan oleh pelapor. Mobil milik korban tersebut sampai saat ini juga tidak dikembalikan oleh terlapor sehingga korban merasa dirugikan 6,5 miliar rupiah. Polda Metro akan melakukan pendalaman dan sedang tahap penyelidikan oleh tim penyelidik. Kombes Rajo memastikan bahwa AKBP Bintoro dan 3 anggota lainnya saat ini sudah berada di penempatan khusus atau patsus. Kombes Rajo Alriyadi Harahap maksud kami saat dikonfirmasi juga menyampaikan bahwa AKBP Bintoro ini telah mengakui menyalahgunakan wewenang terkait dugaan pemerasan senilai 5 miliar rupiah terhadap anak bos pengusaha yang berstatus sebagai tersangka pembunuhan. Pencucian uang yang dilaporkan oleh saudara PM. Terlapornya saudari S, EDH. Apa peristiwa yang dilaporkan? Yaitu sekitar bulan April tahun 2024, terlapor meminta korban menjual mobilnya untuk mengurus perkara hukum yang sedang korban alami. Ya, pelapor tadi adalah kuasa dari korban. Ya, pelapornya saudara PM. Kemudian korban meminta bahwa hasil penjualan mobil tersebut, mobil mewah ya, menjual mobil mewah ditransfer kepada korban terlebih dahulu sebesar 3,5 miliar rupiah. Akan tetapi sampai dengan saat ini uang penjualan mobil mewah milik korban tidak diberikan oleh terlapor. Dan saat ini mobil milik korban tidak dikembalikan oleh terlapor, sehingga korban merasa dirugikan 6,5 miliar rupiah. Ini adalah peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor. Ya. Semua laporan yang masuk kepada kami, kepada Polda Metro Jaya, selanjutnya akan dilakukan pendalaman. Kabid Propam Polda Metro Jaya Kombes Rajo Alfriyadi mengatakan bahwa ex-Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro CS bakal segera diadili dalam sidang etik. Hal itu disampaikan olehnya dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Jakarta Selatan pada Rabu 29 Januari 2025 lalu. Menurutnya ada proses pelimpahan para terduga pelanggar ke Subdit Waprov Polda Metro Jaya terlebih dahulu sebelum disidangkan. Kombes Rajo memastikan bahwa AKBP Bintoro dan 3 anggota lainnya saat ini sudah berada di penempatan khusus. Dalam sidang kode etik bisa diketahui secara pasti bahwa pihaknya akan melaksanakan pendalaman lebih lanjut. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi saat dikonfirmasi juga mengatakan bahwa AKBP Bintoro dan 3 anggota lainnya ini telah dijebloskan ke penempatan khusus. Hal itu buntut dari kasus dugaan pemerasan miliaran rupiah atas penanganan kasus pembunuhan ABG di Hotel Senopati pada bulan April 2024 lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi.
Sesuai dengan pemberitaan yang sudah kita ketahui bersama, yang sudah mulai ramai dan viral, Polda Metro Jaya telah melakukan penyelidikan Paminal dugaan pelanggaran kode etik terhadap AKBP B dan kawan-kawan. Terhadap yang bersangkutan dan 3 orang lainnya telah dimutasi dari jabatannya dan telah dilakukan penempatan khusus atau patsus di Bid Propam Polda Metro Jaya. Selanjutnya Bid Propam Polda Metro Jaya akan menyelesaikan penyelidikan dari Bid Propam Polda Metro Jaya bersama nanti dengan Paminal dan segera menyelenggarakan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. Kami juga telah melakukan klarifikasi. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Kasus yang menyeret ex-Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro dan kawan-kawan menemui babak baru. Diketahui ada keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan tindak pidana dan penipuan dan atau tindak pidana penggelapan dan atau pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh seseorang berinisial PM. Hal itu disampaikan oleh Kabid Propam Polda Metro Jaya, Kombes Rajo Al-Riyadi Harahap dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Jakarta pada Rabu 29 Januari 2025 lalu. Menurutnya, PM melaporkan mantan kuasa hukum tersangka AN yakni EDH. Ade menjelaskan EDH dilaporkan karena meminta AN menjual mobil mewah Lamborghini untuk penanganan perkara hukum yang dialami. Adapun kejadian itu terjadi sekitar April 2024 lalu. AN meminta hasil penjualan mobil itu ditransfer kepadanya dengan nilai sebesar 3,5 miliar rupiah. Namun sampai saat ini, uang penjualan mobil milik korban tidak kunjung diberikan. Mobil milik korban tersebut sampai saat ini juga tidak dikembalikan oleh terlapor, sehingga korban merasa dirugikan 6,5 miliar rupiah. Metro Jaya. Selanjutnya, Bid Propam Polda Metro Jaya akan menyelesaikan penyelidikan dari Bid Propam Polda Metro Jaya bersama nanti dengan Paminal dan segera menyelenggarakan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. Kami juga telah melakukan klarifikasi terhadap korban dan menemukan dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Dalam proses penyelidikan yang kami lakukan di Paminal Polda Metro Jaya, dilaksanakan bersama asistensi dari Biro Paminal di Propam Polri. Kita bersama-sama melaksanakan penyelidikan sampai dengan hari ini. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media semua. Dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om. Kronologi kasus dugaan tindak pidana dan penipuan yang melibatkan ex-Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro dan kawan-kawan diungkap Polda Metro Jaya pada Rabu 29 Januari 2025 lalu. Atas kasus penipuan tersebut, pelapor mengaku telah rugi sebesar 6,5 miliar rupiah. Diketahui kasus ini berawal dari laporan oleh seseorang berinisial PM. Menurutnya, PM melaporkan mantan kuasa hukum tersangka AN, yakni EDH. Ade menjelaskan, EDH dilaporkan karena meminta AN menjual mobil mewah Lamborghini untuk penanganan perkara hukum yang dialami. Sementara Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas dan transparan kasus tersebut. Adapun kejadian ini diketahui terjadi sekitar April 2024 lalu. AN meminta hasil penjualan mobil itu ditransfer kepadanya dengan nilai sebesar 3,5 miliar rupiah. Namun sampai saat ini uang penjualan mobil milik korban tidak diberikan oleh pelapor. Mobil milik korban tersebut sampai saat ini juga tidak dikembalikan oleh terlapor sehingga korban merasa dirugikan 6,5 miliar rupiah.
Polda Metro akan melakukan pendalaman dan sedang tahap penyelidikan oleh tim penyelidik. Kombes Rajo memastikan bahwa AKBP Bintoro dan 3 anggota lainnya saat ini sudah berada di penempatan khusus atau patsus. Kombes Rajo Alriyadi Harahap maksud kami saat dikonfirmasi juga menyampaikan bahwa AKBP Bintoro ini telah mengakui menyalahgunakan wewenang terkait dugaan pemerasan senilai 5 miliar rupiah terhadap anak bos pengusaha yang berstatus sebagai tersangka pembunuhan. Pencucian uang yang dilaporkan oleh saudara PM. Terlapornya saudari EDH. Apa peristiwa yang dilaporkan? Yaitu sekitar bulan April tahun 2024, terlapor meminta korban menjual mobilnya untuk mengurus perkara hukum yang sedang korban alami. Ya, pelapor tadi adalah kuasa dari korban, ya, pelapornya saudara PM. Kemudian korban meminta bahwa hasil penjualan mobil tersebut, mobil mewah ya, menjual mobil mewah ditransfer kepada korban terlebih dahulu sebesar 3,5 miliar rupiah. Akan tetapi sampai dengan saat ini uang penjualan mobil mewah milik korban tidak diberikan oleh terlapor, dan saat ini mobil milik korban tidak dikembalikan oleh terlapor, sehingga korban merasa dirugikan 6,5 miliar rupiah. Ini adalah peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor. Ya. Semua laporan yang masuk kepada kami, kepada Polda Metro Jaya, selanjutnya akan dilakukan pendalaman. Kabid Propam Polda Metro Jaya Kombes Rajo Alfriyadi mengatakan bahwa ex-Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro CS bakal segera diadili dalam sidang etik. Hal itu disampaikan olehnya dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Jakarta Selatan pada Rabu 29 Januari 2025 lalu. Menurutnya ada proses pelimpahan para terduga pelanggar ke Subdit Waprov Polda Metro Jaya terlebih dahulu sebelum disidangkan. Kombes Rajo memastikan bahwa AKBP Bintoro dan 3 anggota lainnya saat ini sudah berada di penempatan khusus. Dalam sidang kode etik bisa diketahui secara pasti bahwa pihaknya akan melaksanakan pendalaman lebih lanjut. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi saat dikonfirmasi juga mengatakan bahwa AKBP Bintoro dan 3 anggota lainnya ini telah dijebloskan ke penempatan khusus. Hal itu buntut dari kasus dugaan pemerasan miliaran rupiah atas penanganan kasus pembunuhan ABG di Hotel Senopati pada bulan April 2024 lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Sesuai dengan pemberitaan yang sudah kita ketahui bersama, yang sudah mulai ramai dan viral, Polda Metro Jaya telah melakukan penyelidikan paminal dugaan pelanggaran kode etik terhadap AKBP B dan kawan-kawan. Terhadap yang bersangkutan dan 3 orang lainnya telah dimutasi dari jabatannya dan telah dilakukan penempatan khusus atau patsus di Bid Propam Polda Metro Jaya. Selanjutnya Bid Propam Polda Metro Jaya akan menyelesaikan penyelidikan
dari Propam Polda Metro Jaya bersama nanti dengan Paminal, dan segera menyelenggarakan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. Kami juga telah melakukan klarifikasi. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Kasus yang menyeret ex-Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro dan kawan-kawan menemui babak baru. Diketahui ada keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan tindak pidana dan penipuan dan atau tindak pidana penggelapan dan atau pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh seseorang berinisial PM. Hal itu disampaikan oleh Kabid Propam Polda Metro Jaya, Kombes Rajo Al-Riyadi Harahap dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Jakarta pada Rabu 29 Januari 2025 lalu. Menurutnya, PM melaporkan mantan kuasa hukum tersangka AN yakni EDH. Ade menjelaskan EDH dilaporkan karena meminta AN menjual mobil mewah Lamborghini untuk penanganan perkara hukum yang dialami. Adapun kejadian itu terjadi sekitar April 2024 lalu. AN meminta hasil penjualan mobil itu ditransfer kepadanya dengan nilai sebesar 3,5 miliar rupiah. Namun sampai saat ini, uang penjualan mobil milik korban tidak kunjung diberikan. Mobil milik korban tersebut sampai saat ini juga tidak dikembalikan oleh terlapor, sehingga korban merasa dirugikan 6,5 miliar rupiah. Metro Jaya. Selanjutnya, Bid Propam Polda Metro Jaya akan menyelesaikan penyelidikan dari Bid Propam Polda Metro Jaya bersama nanti dengan Paminal, dan segera menyelenggarakan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. Kami juga telah melakukan klarifikasi terhadap korban dan menemukan dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Dalam proses penyelidikan yang kami lakukan di Paminal Polda Metro Jaya, dilaksanakan bersama asistensi dari Biro Paminal di Propam Polri. Kita bersama-sama melaksanakan penyelidikan sampai dengan hari ini. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media semua. Dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om. Kronologi kasus dugaan tindak pidana dan penipuan yang melibatkan ex-Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro dan kawan-kawan diungkap Polda Metro Jaya pada Rabu 29 Januari 2025 lalu. Atas kasus penipuan tersebut, pelapor mengaku telah rugi sebesar 6,5 miliar rupiah. Diketahui kasus ini berawal dari laporan oleh seseorang berinisial PM. Menurutnya, PM melaporkan mantan kuasa hukum tersangka AN, yakni EDH. Ade menjelaskan, EDH dilaporkan karena meminta AN menjual mobil mewah Lamborghini untuk penanganan perkara hukum yang dialami. Sementara Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas dan transparan kasus tersebut. Adapun kejadian ini diketahui terjadi sekitar April 2024 lalu. AN meminta hasil penjualan mobil itu ditransfer kepadanya dengan nilai sebesar 3,5 miliar rupiah. Namun sampai saat ini uang penjualan mobil milik korban tidak diberikan oleh pelapor. Mobil milik korban tersebut sampai saat ini juga tidak dikembalikan oleh terlapor sehingga korban merasa dirugikan 6,5 miliar rupiah. Polda Metro akan melakukan pendalaman dan sedang tahap penyelidikan oleh tim penyelidik. Kombes Rajo memastikan bahwa AKBP Bintoro dan 3 anggota lainnya saat ini sudah berada di penempatan khusus atau patsus. Kombes Rajo Al-Riyadi Harahap maksud kami saat dikonfirmasi juga menyampaikan bahwa AKBP Bintoro ini telah mengakui menyalahgunakan wewenang terkait dugaan pemerasan senilai 5 miliar rupiah terhadap anak bos pengusaha yang berstatus sebagai tersangka pembunuhan. Pencucian uang
yang dilaporkan oleh saudara PM. Terlapornya saudari S, EDH. Apa peristiwa yang dilaporkan? Yaitu sekitar bulan April tahun 2024, terlapor meminta korban menjual mobilnya untuk mengurus perkara hukum yang sedang korban alami. Ya, pelapor tadi adalah kuasa dari korban. Ya, pelapornya saudara PM. Kemudian korban meminta bahwa hasil penjualan mobil tersebut, mobil mewah ya, menjual mobil mewah ditransfer kepada korban terlebih dahulu sebesar 3,5 miliar rupiah. Akan tetapi sampai dengan saat ini uang penjualan mobil mewah milik korban tidak diberikan oleh terlapor, dan saat ini mobil milik korban tidak dikembalikan oleh terlapor, sehingga korban merasa dirugikan 6,5 miliar rupiah. Ini adalah peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor. Ya. Semua laporan yang masuk kepada kami, kepada Polda Metro Jaya, selanjutnya akan dilakukan pendalaman. Kabid Propam Polda Metro Jaya Kombes Rajo Alfriadi mengatakan bahwa ex-Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro CS bakal segera diadili dalam sidang etik. Hal itu disampaikan olehnya dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Jakarta Selatan pada Rabu 29 Januari 2025 lalu. Menurutnya ada proses pelimpahan para terduga pelanggar ke Subdit Waprov Polda Metro Jaya terlebih dahulu sebelum disidangkan. Kombes Rajo memastikan bahwa AKBP Bintoro dan 3 anggota lainnya saat ini sudah berada di penempatan khusus. Dalam sidang kode etik bisa diketahui secara pasti bahwa pihaknya akan melaksanakan pendalaman lebih lanjut. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi saat dikonfirmasi juga mengatakan bahwa AKBP Bintoro dan 3 anggota lainnya ini telah dijebloskan ke penempatan khusus. Hal itu buntut dari kasus dugaan pemerasan miliaran rupiah atas penanganan kasus pembunuhan ABG di Hotel Senopati pada bulan April 2024 lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Sesuai dengan pemberitaan yang sudah kita ketahui bersama, yang sudah mulai ramai dan viral, Polda Metro Jaya telah melakukan penyelidikan paminal dugaan pelanggaran kode etik terhadap AKBP B dan kawan-kawan. Terhadap yang bersangkutan dan 3 orang lainnya telah dimutasi dari jabatannya dan telah dilakukan penempatan khusus atau patsus di Bid Propam Polda Metro Jaya. Selanjutnya, Bid Propam Polda Metro Jaya akan menyelesaikan penyelidikan dari Bid Propam Polda Metro Jaya bersama nanti dengan Paminal dan segera menyelenggarakan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. Kami juga telah melakukan klarifikasi. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Kasus yang menyeret ex-Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro dan kawan-kawan menemui babak baru. Diketahui ada keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan tindak pidana dan penipuan dan atau tindak pidana penggelapan dan atau pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh seseorang berinisial PM.
Hal itu disampaikan oleh Kabid Propam Polda Metro Jaya, Kombes Rajo Al-Riyadi Harahap dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta pada Rabu 29 Januari 2025 lalu. Menurutnya, PM melaporkan mantan kuasa hukum tersangka AN, yakni EDH. Ade menjelaskan EDH dilaporkan karena meminta AN menjual mobil mewah Lamborghini untuk penanganan perkara hukum yang dialami. Adapun kejadian itu terjadi sekitar April 2024 lalu. AN meminta hasil penjualan mobil itu ditransfer kepadanya dengan nilai sebesar 3,5 miliar rupiah. Namun sampai saat ini, uang penjualan mobil milik korban tidak kunjung diberikan. Mobil milik korban tersebut sampai saat ini juga tidak dikembalikan oleh terlapor, sehingga korban merasa dirugikan 6,5 miliar rupiah. Metro Jaya. Selanjutnya, Bid Propam Polda Metro Jaya akan menyelesaikan penyelidikan dari Bid Propam Polda Metro Jaya bersama nanti dengan Paminal dan segera menyelenggarakan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. Kami juga telah melakukan klarifikasi terhadap korban dan menemukan dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Dalam proses penyelidikan yang kami lakukan di Paminal Polda Metro Jaya, dilaksanakan bersama asistensi dari Biro Paminal di Propam Polri. Kita bersama-sama melaksanakan penyelidikan sampai dengan hari ini. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media semua. Dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om. Kronologi kasus dugaan tindak pidana dan penipuan yang melibatkan ex-Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro dan kawan-kawan diungkap Polda Metro Jaya pada Rabu 29 Januari 2025 lalu. Atas kasus penipuan tersebut, pelapor mengaku telah rugi sebesar 6,5 miliar rupiah. Diketahui kasus ini berawal dari laporan oleh seseorang berinisial PM. Menurutnya, PM melaporkan mantan kuasa hukum tersangka AN, yakni EDH. Ade menjelaskan, EDH dilaporkan karena meminta AN menjual mobil mewah Lamborghini untuk penanganan perkara hukum yang dialami. Sementara Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas dan transparan kasus tersebut. Adapun kejadian ini diketahui terjadi sekitar April 2024 lalu. AN meminta hasil penjualan mobil itu ditransfer kepadanya dengan nilai sebesar 3,5 miliar rupiah. Namun sampai saat ini uang penjualan mobil milik korban tidak diberikan oleh pelapor. Mobil milik korban tersebut sampai saat ini juga tidak dikembalikan oleh terlapor sehingga korban merasa dirugikan 6,5 miliar rupiah. Polda Metro akan melakukan pendalaman dan sedang tahap penyelidikan oleh tim penyelidik. Kombes Rajo memastikan bahwa AKBP Bintoro dan 3 anggota lainnya saat ini sudah berada di penempatan khusus atau patsus. Kombes Rajo Al-Riyadi Harahap maksud kami saat dikonfirmasi juga menyampaikan bahwa AKBP Bintoro ini telah mengakui menyalahgunakan wewenang terkait dugaan pemerasan senilai 5 miliar rupiah terhadap anak bos pengusaha yang berstatus sebagai tersangka pembunuhan. Pencucian uang yang dilaporkan oleh saudara PM. Terlapornya saudari S, ulangi, EDH. Apa peristiwa yang dilaporkan? Yaitu sekitar bulan April tahun 2024, terlapor meminta korban menjual mobilnya untuk mengurus perkara hukum yang sedang korban alami. Ya, pelapor tadi adalah kuasa dari korban.
pelapornya saudara PM. Kemudian korban meminta bahwa hasil penjualan mobil tersebut, mobil mewah ya, penjualan mobil mewah ditransfer kepada korban terlebih dahulu sebesar 3,5 miliar rupiah. Akan tetapi sampai dengan saat ini uang penjualan mobil mewah milik korban tidak diberikan oleh terlapor, dan saat ini mobil milik korban tidak dikembalikan oleh terlapor, sehingga korban merasa dirugikan 6,5 miliar rupiah. Ini adalah peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor ya. Semua laporan yang masuk kepada kami, kepada Polda Metro Jaya, selanjutnya akan dilakukan pendalaman. Kabid Propam Polda Metro Jaya Kombes Rajo Alfriadi mengatakan bahwa ex-Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro CS bakal segera diadili dalam sidang etik. Hal itu disampaikan olehnya dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Jakarta Selatan pada Rabu 29 Januari 2025 lalu. Menurutnya ada proses pelimpahan para terduga pelanggar ke Subdit Waprov Polda Metro Jaya terlebih dahulu sebelum disidangkan. Kombes Rajo memastikan bahwa AKBP Bintoro dan 3 anggota lainnya saat ini sudah berada di penempatan khusus. Dalam sidang kode etik bisa diketahui secara pasti bahwa pihaknya akan melaksanakan pendalaman lebih lanjut. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi saat dikonfirmasi juga mengatakan bahwa AKBP Bintoro dan 3 anggota lainnya ini telah dijebloskan ke penempatan khusus. Hal itu buntut dari kasus dugaan pemerasan miliaran rupiah atas penanganan kasus pembunuhan ABG di Hotel Senopati pada bulan April 2024 lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Sesuai dengan pemberitaan yang sudah kita ketahui bersama, yang sudah mulai ramai dan viral, Polda Metro Jaya telah melakukan penyelidikan paminal dugaan pelanggaran kode etik terhadap AKBP B dan kawan-kawan. Terhadap yang bersangkutan dan 3 orang lainnya telah dimutasi dari jabatannya dan telah dilakukan penempatan khusus atau patsus di Bid Propam Polda Metro Jaya. Selanjutnya, Bid Propam Polda Metro Jaya akan menyelesaikan penyelidikan dari Bid Propam Polda Metro Jaya bersama nanti dengan Paminal dan segera menyelenggarakan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. Kami juga telah melakukan klarifikasi. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Kasus yang menyeret ex-Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro dan kawan-kawan menemui babak baru. Diketahui ada keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan tindak pidana dan penipuan dan atau tindak pidana penggelapan dan atau pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh seseorang berinisial PM. Hal itu disampaikan oleh Kabid Propam Polda Metro Jaya, Kombes Rajo Alfriadi Harahap dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Jakarta pada Rabu 29 Januari 2025 lalu. Menurutnya, PM melaporkan mantan kuasa hukum tersangka AN yakni EDH. Ade menjelaskan EDH dilaporkan karena meminta AN menjual mobil mewah Lamborghini untuk penanganan perkara hukum yang dialami. Adapun kejadian itu terjadi sekitar April 2024 lalu. AN meminta hasil penjualan mobil itu ditransfer kepadanya dengan nilai sebesar 3,5 miliar rupiah. Namun sampai saat ini, uang penjualan mobil milik korban tidak kunjung diberikan.
Mobil milik korban tersebut sampai saat ini juga tidak dikembalikan oleh terlapor, sehingga korban merasa dirugikan 6,5 miliar rupiah. Metro Jaya. Selanjutnya, Bitpropam Polda Metro Jaya akan menyelesaikan penyelidikan dari Bitpropam Polda Metro Jaya bersama nanti dengan Paminal dan segera menyelenggarakan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. Kami juga telah melakukan klarifikasi terhadap korban dan menemukan dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Dalam proses penyelidikan yang kami lakukan di Paminal Polda Metro Jaya dilaksanakan bersama asistensi dari Biro Paminal di Propam Polri. Kita bersama-sama melaksanakan penyelidikan sampai dengan hari ini. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media semua. Dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om. Kronologi kasus dugaan tindak pidana dan penipuan yang melibatkan ex-Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro dan kawan-kawan diungkap Polda Metro Jaya pada Rabu 29 Januari 2025 lalu. Atas kasus penipuan tersebut, pelapor mengaku telah rugi sebesar 6,5 miliar rupiah. Diketahui kasus ini berawal dari laporan oleh seseorang berinisial PM. Menurutnya, PM melaporkan mantan kuasa hukum tersangka AN, yakni EDH. AD menjelaskan, EDH dilaporkan karena meminta AN menjual mobil mewah Lamborghini untuk penanganan perkara hukum yang dialami. Sementara Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes AD Arisyam Indradi mengatakan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas dan transparan kasus tersebut. Adapun kejadian ini diketahui terjadi sekitar April 2024 lalu. AN meminta hasil penjualan mobil itu ditransfer kepadanya dengan nilai sebesar 3,5 miliar rupiah. Namun sampai saat ini uang penjualan mobil milik korban tidak diberikan oleh pelapor. Mobil milik korban tersebut sampai saat ini juga tidak dikembalikan oleh terlapor sehingga korban merasa dirugikan 6,5 miliar rupiah. Polda Metro akan melakukan pendalaman dan sedang tahap penyelidikan oleh tim penyelidik. Kombes Rajo memastikan bahwa AKBP Bintoro dan 3 anggota lainnya saat ini sudah berada di penempatan khusus atau patsus. Kombes Rajo Alriyadi Harahap maksud kami saat dikonfirmasi juga menyampaikan bahwa AKBP Bintoro ini telah mengakui menyalahgunakan wewenang terkait dugaan pemerasan senilai 5 miliar rupiah terhadap anak bos pengusaha yang berstatus sebagai tersangka pembunuhan. Pencucian uang yang dilaporkan oleh saudara PM. Terlapornya saudari S, ulangi, EDH. Apa peristiwa yang dilaporkan? Yaitu sekitar bulan April tahun 2024, terlapor meminta korban menjual mobilnya untuk mengurus perkara hukum yang sedang korban alami. Ya, pelapor tadi adalah kuasa dari korban. Ya, pelapornya saudara PM. Kemudian korban meminta bahwa hasil penjualan mobil tersebut, mobil mewah ya, penjualan mobil mewah ditransfer kepada korban terlebih dahulu sebesar 3,5 miliar rupiah. Akan tetapi sampai dengan saat ini uang penjualan mobil mewah milik korban tidak diberikan oleh terlapor. Dan saat ini
mobil milik korban tidak dikembalikan oleh terlapor, sehingga korban merasa dirugikan 6,5 miliar rupiah. Ini adalah peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor. Ya. Semua laporan yang masuk kepada kami, kepada Polda Metro Jaya, selanjutnya akan dilakukan pendalaman. Kabid Propam Polda Metro Jaya Kombes Rajo Alfriadi mengatakan bahwa ex-Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro CS bakal segera diadili dalam sidang etik. Hal itu disampaikan olehnya dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Jakarta Selatan pada Rabu 29 Januari 2025 lalu. Menurutnya ada proses pelimpahan para terduga pelanggar ke Subdit Waprov Polda Metro Jaya terlebih dahulu sebelum disidangkan. Kombes Rajo memastikan bahwa AKBP Bintoro dan 3 anggota lainnya saat ini sudah berada di penempatan khusus. Dalam sidang kode etik bisa diketahui secara pasti bahwa pihaknya akan melaksanakan pendalaman lebih lanjut. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi saat dikonfirmasi juga mengatakan bahwa AKBP Bintoro dan 3 anggota lainnya ini telah dijebloskan ke penempatan khusus. Hal itu buntut dari kasus dugaan pemerasan miliaran rupiah atas penanganan kasus pembunuhan ABG di Hotel Senopati pada bulan April 2024 lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Sesuai dengan pemberitaan yang sudah kita ketahui bersama, yang sudah mulai ramai dan viral, Polda Metro Jaya telah melakukan penyelidikan paminal dugaan pelanggaran kode etik terhadap AKBP B dan kawan-kawan. Terhadap yang bersangkutan dan 3 orang lainnya telah dimutasi dari jabatannya dan telah dilakukan penempatan khusus atau patsus di Bid Propam Polda Metro Jaya. Selanjutnya Bid Propam Polda Metro Jaya akan menyelesaikan penyelidikan dari Bid Propam Polda Metro Jaya bersama nanti dengan Paminal dan segera menyelenggarakan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. Kami juga telah melakukan klarifikasi. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Kasus yang menyeret ex-Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro dan kawan-kawan menemui babak baru. Diketahui ada keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan tindak pidana dan penipuan dan atau tindak pidana penggelapan dan atau pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh seseorang berinisial PM. Hal itu disampaikan oleh Kabid Propam Polda Metro Jaya, Kombes Rajo Alfriadi Harahap dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Jakarta pada Rabu 29 Januari 2025 lalu. Menurutnya, PM melaporkan mantan kuasa hukum tersangka AN yakni EDH. Ade menjelaskan EDH dilaporkan karena meminta AN menjual mobil mewah Lamborghini untuk penanganan perkara hukum yang dialami. Adapun kejadian itu terjadi sekitar April 2024 lalu. AN meminta hasil penjualan mobil itu ditransfer kepadanya dengan nilai sebesar 3,5 miliar rupiah. Namun sampai saat ini, uang penjualan mobil milik korban tidak kunjung diberikan. Mobil milik korban tersebut sampai saat ini juga tidak dikembalikan oleh terlapor, sehingga korban merasa dirugikan 6,5 miliar rupiah. Metro Jaya. Selanjutnya Bid Propam Polda Metro Jaya akan menyelesaikan penyelidikan dari Bid Propam Polda Metro Jaya bersama nanti dengan Paminal dan segera menyelenggarakan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. Kami juga telah melakukan klarifikasi terhadap korban dan menemukan dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Dalam
dalam proses penyelidikan yang kami lakukan di Paminal Polda Metro Jaya dilaksanakan bersama asistensi dari Biro Paminal di Propam Polri. Kita bersama-sama melaksanakan penyelidikan sampai dengan hari ini. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media semua. Dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om. Kronologi kasus dugaan tindak pidana dan penipuan yang melibatkan ex-Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro dan kawan-kawan diungkap Polda Metro Jaya pada Rabu 29 Januari 2025 lalu. Atas kasus penipuan tersebut, pelapor mengaku telah rugi sebesar 6,5 miliar rupiah. Diketahui kasus ini berawal dari laporan oleh seseorang berinisial PM. Menurutnya, PM melaporkan mantan kuasa hukum tersangka AN, yakni EDH. AD menjelaskan, EDH dilaporkan karena meminta AN menjual mobil mewah Lamborghini untuk penanganan perkara hukum yang dialami. Sementara Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes AD Arisyam Indradi mengatakan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas dan transparan kasus tersebut. Adapun kejadian ini diketahui terjadi sekitar April 2024 lalu. AN meminta hasil penjualan mobil itu ditransfer kepadanya dengan nilai sebesar 3,5 miliar rupiah. Namun sampai saat ini uang penjualan mobil milik korban tidak diberikan oleh pelapor. Mobil milik korban tersebut sampai saat ini juga tidak dikembalikan oleh terlapor sehingga korban merasa dirugikan 6,5 miliar rupiah. Polda Metro akan melakukan pendalaman dan sedang tahap penyelidikan oleh tim penyelidik. Kombes Rajo memastikan bahwa AKBP Bintoro dan 3 anggota lainnya saat ini sudah berada di penempatan khusus atau patsus. Kombes Rajo Alriyadi Harahap maksud kami saat dikonfirmasi juga menyampaikan bahwa AKBP Bintoro ini telah mengakui menyalahgunakan wewenang terkait dugaan pemerasan senilai 5 miliar rupiah terhadap anak bos pengusaha yang berstatus sebagai tersangka pembunuhan. Pencucian uang yang dilaporkan oleh saudara PM. Terlapornya saudari S, ulangi, EDH. Apa peristiwa yang dilaporkan? Yaitu sekitar bulan April tahun 2024, terlapor meminta korban menjual mobilnya untuk mengurus perkara hukum yang sedang korban alami. Ya, pelapor tadi adalah kuasa dari korban. Ya, pelapornya saudara PM. Kemudian korban meminta bahwa hasil penjualan mobil tersebut, mobil mewah ya, menjual mobil mewah ditransfer kepada korban terlebih dahulu sebesar 3,5 miliar rupiah. Akan tetapi sampai dengan saat ini uang penjualan mobil mewah milik korban tidak diberikan oleh terlapor. Dan saat ini mobil milik korban tidak dikembalikan oleh terlapor, sehingga korban merasa dirugikan 6,5 miliar rupiah. Ini adalah peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor. Ya. Semua laporan yang masuk kepada kami, kepada Polda Metro Jaya, selanjutnya akan dilakukan pendalaman. Kabid Propam Polda Metro Jaya Kombes Rajo Alfriadi mengatakan bahwa ex-Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro CS bakal segera diadili dalam sidang etik. Hal itu disampaikan olehnya dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Jakarta Selatan pada Rabu 29 Januari 2025 lalu.
Menurutnya ada proses pelimpahan para terduga pelanggar ke Subdit Waprov Polda Metro Jaya terlebih dahulu sebelum disidangkan. Kombes Rajo memastikan bahwa AKBP Bintoro dan 3 anggota lainnya saat ini sudah berada di penempatan khusus. Dalam sidang kode etik bisa diketahui secara pasti bahwa pihaknya akan melaksanakan pendalaman lebih lanjut. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi saat dikonfirmasi juga mengatakan bahwa AKBP Bintoro dan 3 anggota lainnya ini telah dijebloskan ke penempatan khusus. Hal itu buntut dari kasus dugaan pemerasan miliaran rupiah atas penanganan kasus pembunuhan ABG di Hotel Senopati pada bulan April 2024 lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Sesuai dengan pemberitaan yang sudah kita ketahui bersama, yang sudah mulai ramai dan viral, Polda Metro Jaya telah melakukan penyelidikan paminal dugaan pelanggaran kode etik terhadap AKBP B dan kawan-kawan. Terhadap yang bersangkutan dan 3 orang lainnya telah dimutasi dari jabatannya dan telah dilakukan penempatan khusus atau patsus di Bid Propam Polda Metro Jaya. Selanjutnya Bid Propam Polda Metro Jaya akan menyelesaikan penyelidikan dari Bid Propam Polda Metro Jaya bersama nanti dengan Paminal dan segera menyelenggarakan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. Kami juga telah melakukan klarifikasi. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Kasus yang menyeret ex-Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro dan kawan-kawan menemui babak baru. Diketahui ada keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan tindak pidana dan penipuan dan atau tindak pidana penggelapan dan atau pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh seseorang berinisial PM. Hal itu disampaikan oleh Kabid Propam Polda Metro Jaya, Kombes Rajo Al-Riyadi Harahap dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Jakarta pada Rabu 29 Januari 2025 lalu. Menurutnya, PM melaporkan mantan kuasa hukum tersangka AN yakni EDH. Ade menjelaskan EDH dilaporkan karena meminta AN menjual mobil mewah Lamborghini untuk penanganan perkara hukum yang dialami. Adapun kejadian itu terjadi sekitar April 2024 lalu. AN meminta hasil penjualan mobil itu ditransfer kepadanya dengan nilai sebesar 3,5 miliar rupiah. Namun sampai saat ini, uang penjualan mobil milik korban tidak kunjung diberikan. Mobil milik korban tersebut sampai saat ini juga tidak dikembalikan oleh terlapor, sehingga korban merasa dirugikan 6,5 miliar rupiah. Metro Jaya. Selanjutnya Bid Propam Polda Metro Jaya akan menyelesaikan penyelidikan dari Bid Propam Polda Metro Jaya bersama nanti dengan Paminal dan segera menyelenggarakan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. Kami juga telah melakukan klarifikasi terhadap korban dan menemukan dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Dalam proses penyelidikan yang kami lakukan di Paminal Polda Metro Jaya, dilaksanakan bersama asistensi dari Biro Paminal di Propam Polri. Kita bersama-sama melaksanakan penyelidikan sampai dengan hari ini. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media semua. Dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om.
Kronologi kasus dugaan tindak pidana dan penipuan yang melibatkan ex-Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro dan kawan-kawan diungkap Polda Metro Jaya pada Rabu 29 Januari 2025 lalu. Atas kasus penipuan tersebut, pelapor mengaku telah rugi sebesar 6,5 miliar rupiah. Diketahui kasus ini berawal dari laporan oleh seseorang berinisial PM. Menurutnya, PM melaporkan mantan kuasa hukum tersangka AN, yakni EDH. Ade menjelaskan, EDH dilaporkan karena meminta AN menjual mobil mewah Lamborghini untuk penanganan perkara hukum yang dialami. Sementara Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi mengatakan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas dan transparan kasus tersebut. Adapun kejadian ini diketahui terjadi sekitar April 2024 lalu. AN meminta hasil penjualan mobil itu ditransfer kepadanya dengan nilai sebesar 3,5 miliar rupiah. Namun sampai saat ini uang penjualan mobil milik korban tidak diberikan oleh pelapor. Mobil milik korban tersebut sampai saat ini juga tidak dikembalikan oleh terlapor sehingga korban merasa dirugikan 6,5 miliar rupiah. Polda Metro akan melakukan pendalaman dan sedang tahap penyelidikan oleh tim penyelidik. Kombes Rajo memastikan bahwa AKBP Bintoro dan 3 anggota lainnya saat ini sudah berada di penempatan khusus atau patsus. Kombes Rajo Alriyadi Harahap maksud kami saat dikonfirmasi juga menyampaikan bahwa AKBP Bintoro ini telah mengakui menyalahgunakan wewenang terkait dugaan pemerasan senilai 5 miliar rupiah terhadap anak bos pengusaha yang berstatus sebagai tersangka pembunuhan. Pencucian uang yang dilaporkan oleh saudara PM. Terlapornya saudari S, ulangi, EDH. Apa peristiwa yang dilaporkan? Yaitu sekitar bulan April tahun 2024, terlapor meminta korban menjual mobilnya untuk mengurus perkara hukum yang sedang korban alami. Ya, pelapor tadi adalah kuasa dari korban. Ya, pelapornya saudara PM. Kemudian korban meminta bahwa hasil penjualan mobil tersebut, mobil mewah ya, penjualan mobil mewah ditransfer kepada korban terlebih dahulu sebesar 3,5 miliar rupiah. Akan tetapi sampai dengan saat ini uang penjualan mobil mewah milik korban tidak diberikan oleh terlapor. Dan saat ini mobil milik korban tidak dikembalikan oleh terlapor, sehingga korban merasa dirugikan 6,5 miliar rupiah. Ini adalah peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor. Ya. Semua laporan yang masuk kepada kami, kepada Polda Metro Jaya, selanjutnya akan dilakukan pendalaman. Kabid Propam Polda Metro Jaya Kombes Rajo Alfriyadi mengatakan bahwa ex-Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro CS bakal segera diadili dalam sidang etik. Hal itu disampaikan olehnya dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Jakarta Selatan pada Rabu 29 Januari 2025 lalu. Menurutnya ada proses pelimpahan para terduga pelanggar ke Subdit Waprov Polda Metro Jaya terlebih dahulu sebelum disidangkan. Kombes Rajo memastikan bahwa AKBP Bintoro dan 3 anggota lainnya saat ini sudah berada di penempatan khusus. Dalam sidang kode etik bisa diketahui secara pasti bahwa pihaknya akan melaksanakan pendalaman lebih lanjut. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi saat dikonfirmasi juga mengatakan bahwa AKBP Bintoro dan 3 anggota lainnya ini telah dijebloskan ke penempatan khusus. Hal itu buntut dari kasus dugaan pemerasan miliaran rupiah
atas penanganan kasus pembunuhan ABG di Hotel Senopati pada bulan April 2024 lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Sesuai dengan pemberitaan yang sudah kita ketahui bersama, yang sudah mulai ramai dan viral, Polda Metro Jaya telah melakukan penyelidikan Paminal dugaan pelanggaran kode etik terhadap AKBP B dan kawan-kawan. Terhadap yang bersangkutan dan 3 orang lainnya telah dimutasi dari jabatannya dan telah dilakukan penempatan khusus atau patsus di Bid Propam Polda Metro Jaya. Selanjutnya, Bid Propam Polda Metro Jaya akan menyelesaikan penyelidikan dari Bid Propam Polda Metro Jaya bersama nanti dengan Paminal dan segera menyelenggarakan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. Kami juga telah melakukan klarifikasi. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Kasus yang menyeret ex-Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro dan kawan-kawan menemui babak baru. Diketahui ada keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan tindak pidana dan penipuan dan atau tindak pidana penggelapan dan atau pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh seseorang berinisial PM. Hal itu disampaikan oleh Kabid Propam Polda Metro Jaya, Kombes Rajo Al-Riyadi Harahap, dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Jakarta pada Rabu 29 Januari 2025 lalu. Menurutnya, PM melaporkan mantan kuasa hukum tersangka AN yakni EDH. Ade menjelaskan EDH dilaporkan karena meminta AN menjual mobil mewah Lamborghini untuk penanganan perkara hukum yang dialami. Adapun kejadian itu terjadi sekitar April 2024 lalu. AN meminta hasil penjualan mobil itu ditransfer kepadanya dengan nilai sebesar 3,5 miliar rupiah. Namun sampai saat ini, uang penjualan mobil milik korban tidak kunjung diberikan. Mobil milik korban tersebut sampai saat ini juga tidak dikembalikan oleh terlapor, sehingga korban merasa dirugikan 6,5 miliar rupiah. Metro Jaya. Selanjutnya, Bid Propam Polda Metro Jaya akan menyelesaikan penyelidikan dari Bid Propam Polda Metro Jaya bersama nanti dengan Paminal dan segera menyelenggarakan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. Kami juga telah melakukan klarifikasi terhadap korban dan menemukan dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Dalam proses penyelidikan yang kami lakukan di Paminal Polda Metro Jaya dilaksanakan bersama asistensi dari Biro Paminal di Propam Polri. Kita bersama-sama melaksanakan penyelidikan sampai dengan hari ini. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media semua. Dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om. Kronologi kasus dugaan tindak pidana dan penipuan yang melibatkan ex-Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro dan kawan-kawan diungkap Polda Metro Jaya pada Rabu 29 Januari 2025 lalu. Atas kasus penipuan tersebut, pelapor mengaku telah rugi sebesar 6,5 miliar rupiah. Diketahui kasus ini berawal dari laporan oleh seseorang berinisial PM. Menurutnya, PM melaporkan mantan kuasa hukum tersangka AN, yakni EDH. Ade menjelaskan, EDH dilaporkan karena meminta AN menjual mobil mewah Lamborghini untuk penanganan perkara hukum yang dialami. Sementara Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas dan transparan kasus tersebut.
Adapun kejadian ini diketahui terjadi sekitar April 2024 lalu. AN meminta hasil penjualan mobil itu ditransfer kepadanya dengan nilai sebesar 3,5 miliar rupiah. Namun sampai saat ini uang penjualan mobil milik korban tidak diberikan oleh pelapor. Mobil milik korban tersebut sampai saat ini juga tidak dikembalikan oleh terlapor sehingga korban merasa dirugikan 6,5 miliar rupiah. Polda Metro akan melakukan pendalaman dan sedang tahap penyelidikan oleh tim penyelidik. Kombes Rajo memastikan bahwa AKBP Bintoro dan 3 anggota lainnya saat ini sudah berada di penempatan khusus atau patsus. Kombes Rajo Alriyadi Harahap maksud kami saat dikonfirmasi juga menyampaikan bahwa AKBP Bintoro ini telah mengakui menyalahgunakan wewenang terkait dugaan pemerasan senilai 5 miliar rupiah terhadap anak bos pengusaha yang berstatus sebagai tersangka pembunuhan. Pencucian uang yang dilaporkan oleh saudara PM. Terlapornya saudari S, EDH. Apa peristiwa yang dilaporkan? Yaitu sekitar bulan April tahun 2024, terlapor meminta korban menjual mobilnya untuk mengurus perkara hukum yang sedang korban alami. Ya, pelapor tadi adalah kuasa dari korban. Ya, pelapornya saudara PM. Kemudian korban meminta bahwa hasil penjualan mobil tersebut, mobil mewah ya, penjualan mobil mewah ditransfer kepada korban terlebih dahulu sebesar 3,5 miliar rupiah. Akan tetapi sampai dengan saat ini uang penjualan mobil mewah milik korban tidak diberikan oleh terlapor. Dan saat ini mobil milik korban tidak dikembalikan oleh terlapor, sehingga korban merasa dirugikan 6,5 miliar rupiah. Ini adalah peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor. Ya. Semua laporan yang masuk kepada kami, kepada Polda Metro Jaya, selanjutnya akan dilakukan pendalaman. Kabid Propam Polda Metro Jaya Kombes Rajo Alfriyadi mengatakan bahwa ex-Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro CS bakal segera diadili dalam sidang etik. Hal itu disampaikan olehnya dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Jakarta Selatan pada Rabu 29 Januari 2025 lalu. Menurutnya ada proses pelimpahan para terduga pelanggar ke Subdit Waprov Polda Metro Jaya terlebih dahulu sebelum disidangkan. Kombes Rajo memastikan bahwa AKBP Bintoro dan 3 anggota lainnya saat ini sudah berada di penempatan khusus. Dalam sidang kode etik bisa diketahui secara pasti bahwa pihaknya akan melaksanakan pendalaman lebih lanjut. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi saat dikonfirmasi juga mengatakan bahwa AKBP Bintoro dan 3 anggota lainnya ini telah dijebloskan ke penempatan khusus. Hal itu buntut dari kasus dugaan pemerasan miliaran rupiah atas penanganan kasus pembunuhan ABG di Hotel Senopati pada bulan April 2024 lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Sesuai dengan pemberitaan yang sudah kita ketahui bersama, yang sudah mulai ramai dan viral, Polda Metro Jaya telah melakukan penyelidikan paminal dugaan pelanggaran kode etik terhadap AKBP B dan kawan-kawan.
terhadap yang bersangkutan dan 3 orang lainnya telah dimutasi dari jabatannya dan telah dilakukan penempatan khusus atau patsus di Bid Propam Polda Metro Jaya. Selanjutnya Bid Propam Polda Metro Jaya akan menyelesaikan penyelidikan dari Bid Propam Polda Metro Jaya bersama nanti dengan Paminal dan segera menyelenggarakan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. Kami juga telah melakukan klarifikasi. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Kasus yang menyeret ex-Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro dan kawan-kawan menemui babak baru. Diketahui ada keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan tindak pidana dan penipuan dan atau tindak pidana penggelapan dan atau pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh seseorang berinisial PM. Hal itu disampaikan oleh Kabid Propam Polda Metro Jaya, Kombes Rajo Al-Riyadi Harahap dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta pada Rabu 29 Januari 2025 lalu. Menurutnya, PM melaporkan mantan kuasa hukum tersangka AN, yakni EDH. Ade menjelaskan EDH dilaporkan karena meminta AN menjual mobil mewah Lamborghini untuk penanganan perkara hukum yang dialami. Adapun kejadian itu terjadi sekitar April 2024 lalu. AN meminta hasil penjualan mobil itu ditransfer kepadanya dengan nilai sebesar 3,5 miliar rupiah. Namun sampai saat ini, uang penjualan mobil milik korban tidak kunjung diberikan. Mobil milik korban tersebut sampai saat ini juga tidak dikembalikan oleh terlapor, sehingga korban merasa dirugikan 6,5 miliar rupiah. Metro Jaya. Selanjutnya, Bid Propam Polda Metro Jaya akan menyelesaikan penyelidikan dari Bid Propam Polda Metro Jaya bersama nanti dengan Paminal dan segera menyelenggarakan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. Kami juga telah melakukan klarifikasi terhadap korban dan menemukan dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Dalam proses penyelidikan yang kami lakukan di Paminal Polda Metro Jaya, dilaksanakan bersama asistensi dari Biro Paminal di Propam Polri. Kita bersama-sama melaksanakan penyelidikan sampai dengan hari ini. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media semua. Dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om. Kronologi kasus dugaan tindak pidana dan penipuan yang melibatkan ex-Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro dan kawan-kawan diungkap Polda Metro Jaya pada Rabu 29 Januari 2025 lalu. Atas kasus penipuan tersebut, pelapor mengaku telah rugi sebesar 6,5 miliar rupiah. Diketahui kasus ini berawal dari laporan oleh seseorang berinisial PM. Menurutnya, PM melaporkan mantan kuasa hukum tersangka AN, yakni EDH. Ade menjelaskan, EDH dilaporkan karena meminta AN menjual mobil mewah Lamborghini untuk penanganan perkara hukum yang dialami. Sementara Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas dan transparan kasus tersebut. Adapun kejadian ini diketahui terjadi sekitar April 2024 lalu. AN meminta hasil penjualan mobil itu ditransfer kepadanya dengan nilai sebesar 3,5 miliar rupiah. Namun sampai saat ini uang penjualan mobil milik korban tidak diberikan oleh pelapor. Mobil milik korban tersebut sampai saat ini juga tidak dikembalikan oleh terlapor sehingga korban merasa dirugikan 6,5 miliar rupiah. Polda Metro akan melakukan pendalaman dan sedang tahap penyelidikan oleh tim penyelidik. Kombes Rajo memastikan bahwa AKBP Bintoro dan 3 anggota lainnya saat ini sudah berada di penempatan khusus atau patsus.
Kombes Rajo Alriyadi Harahap maksud kami saat dikonfirmasi juga menyampaikan bahwa AKBP Bintoro ini telah mengakui menyalahgunakan wewenang terkait dugaan pemerasan senilai 5 miliar rupiah terhadap anak bos pengusaha yang berstatus sebagai tersangka pembunuhan. Pencucian uang yang dilaporkan oleh saudara PM. Terlapornya saudari S, ulangi, EDH. Apa peristiwa yang dilaporkan? Yaitu sekitar bulan April tahun 2024, terlapor meminta korban menjual mobilnya untuk mengurus perkara hukum yang sedang korban alami. Ya, pelapor tadi adalah kuasa dari korban. Ya, pelapornya saudara PM. Kemudian korban meminta bahwa hasil penjualan mobil tersebut, mobil mewah ya, menjual mobil mewah ditransfer kepada korban terlebih dahulu sebesar 3,5 miliar rupiah. Akan tetapi sampai dengan saat ini uang penjualan mobil mewah milik korban tidak diberikan oleh terlapor. Dan saat ini mobil milik korban tidak dikembalikan oleh terlapor, sehingga korban merasa dirugikan 6,5 miliar rupiah. Ini adalah peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor. Ya. Semua laporan yang masuk kepada kami, kepada Polda Metro Jaya, selanjutnya akan dilakukan pendalaman. Kabid Propam Polda Metro Jaya Kombes Rajo Alfriadi mengatakan bahwa ex-Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro CS bakal segera diadili dalam sidang etik. Hal itu disampaikan olehnya dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Jakarta Selatan pada Rabu 29 Januari 2025 lalu. Menurutnya ada proses pelimpahan para terduga pelanggar ke Subdit Waprov Polda Metro Jaya terlebih dahulu sebelum disidangkan. Kombes Rajo memastikan bahwa AKBP Bintoro dan 3 anggota lainnya saat ini sudah berada di penempatan khusus. Dalam sidang kode etik bisa diketahui secara pasti bahwa pihaknya akan melaksanakan pendalaman lebih lanjut. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi saat dikonfirmasi juga mengatakan bahwa AKBP Bintoro dan 3 anggota lainnya ini telah dijebloskan ke penempatan khusus. Hal itu buntut dari kasus dugaan pemerasan miliaran rupiah atas penanganan kasus pembunuhan ABG di Hotel Senopati pada bulan April 2024 lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Sesuai dengan pemberitaan yang sudah kita ketahui bersama, yang sudah mulai ramai dan viral, Polda Metro Jaya telah melakukan penyelidikan paminal dugaan pelanggaran kode etik terhadap AKBP B dan kawan-kawan. Terhadap yang bersangkutan dan 3 orang lainnya telah dimutasi dari jabatannya dan telah dilakukan penempatan khusus atau patsus di Bid Propam Polda Metro Jaya. Selanjutnya Bid Propam Polda Metro Jaya akan menyelesaikan penyelidikan dari Bid Propam Polda Metro Jaya bersama nanti dengan Paminal dan segera menyelenggarakan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. Kami juga telah melakukan klarifikasi.
Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Juanita. Kasus yang menyeret ex-Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro dan kawan-kawan menemui babak baru. Diketahui ada keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan tindak pidana dan penipuan dan atau tindak pidana penggelapan dan atau pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh seseorang berinisial PM. Hal itu disampaikan oleh Kabid Propam Polda Metro Jaya, Kombes Rajo Al-Riyadi Harahap dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Jakarta pada Rabu 29 Januari 2025 lalu. Menurutnya, PM melaporkan mantan kuasa hukum tersangka AN yakni EDH. Ade menjelaskan EDH dilaporkan karena meminta AN menjual mobil mewah Lamborghini untuk penanganan perkara hukum yang dialami. Adapun kejadian itu terjadi sekitar April 2024 lalu. AN meminta hasil penjualan mobil itu ditransfer kepadanya dengan nilai sebesar 3,5 miliar rupiah. Namun sampai saat ini, uang penjualan mobil milik korban tidak kunjung diberikan. Mobil milik korban tersebut sampai saat ini juga tidak dikembalikan oleh terlapor, sehingga korban merasa dirugikan 6,5 miliar rupiah. Metro Jaya. Selanjutnya, Bid Propam Polda Metro Jaya akan menyelesaikan penyelidikan dari Bid Propam Polda Metro Jaya bersama nanti dengan Paminal dan segera menyelenggarakan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. Kami juga telah melakukan klarifikasi terhadap korban dan menemukan dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Dalam proses penyelidikan yang kami lakukan di Paminal Polda Metro Jaya, dilaksanakan bersama asistensi dari Biro Paminal di Propam Polri. Kita bersama-sama melaksanakan penyelidikan sampai dengan hari ini. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media semua. Dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om. Kronologi kasus dugaan tindak pidana dan penipuan yang melibatkan ex-Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro dan kawan-kawan diungkap Polda Metro Jaya pada Rabu 29 Januari 2025 lalu. Atas kasus penipuan tersebut, pelapor mengaku telah rugi sebesar 6,5 miliar rupiah. Diketahui kasus ini berawal dari laporan oleh seseorang berinisial PM. Menurutnya, PM melaporkan mantan kuasa hukum tersangka AN yakni EDH. Ade menjelaskan, EDH dilaporkan karena meminta AN menjual mobil mewah Lamborghini untuk penanganan perkara hukum yang dialami. Sementara Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas dan transparan kasus tersebut. Adapun kejadian ini diketahui terjadi sekitar April 2024 lalu. AN meminta hasil penjualan mobil itu ditransfer kepadanya dengan nilai sebesar 3,5 miliar rupiah. Namun sampai saat ini uang penjualan mobil milik korban tidak diberikan oleh pelapor. Mobil milik korban tersebut sampai saat ini juga tidak dikembalikan oleh terlapor sehingga korban merasa dirugikan 6,5 miliar rupiah. Polda Metro akan melakukan pendalaman dan sedang tahap penyelidikan oleh tim penyelidik. Kombes Rajo memastikan bahwa AKBP Bintoro dan 3 anggota lainnya saat ini sudah berada di penempatan khusus atau patsus. Kombes Rajo Al-Riyadi Harahap maksud kami saat dikonfirmasi juga menyampaikan bahwa AKBP Bintoro ini telah mengakui menyalahgunakan wewenang terkait dugaan pemerasan senilai 5 miliar rupiah terhadap anak bos pengusaha yang berstatus sebagai tersangka pembunuhan. Pencucian uang yang dilaporkan oleh saudara PM. Terlapornya saudari S, ulangi, EDH. Apa peristiwa yang dilaporkan?
yaitu sekitar bulan April tahun 2024 terlapor meminta korban menjual mobilnya untuk mengurus perkara hukum yang sedang korban alami. Ya, pelapor tadi adalah kuasa dari korban. Ya, pelapornya saudara PM. Kemudian korban meminta bahwa hasil penjualan mobil tersebut, mobil mewah ya, penjualan mobil mewah ditransfer kepada korban terlebih dahulu sebesar 3,5 miliar rupiah. Akan tetapi sampai dengan saat ini uang penjualan mobil mewah milik korban tidak diberikan oleh terlapor. Dan saat ini mobil milik korban tidak dikembalikan oleh terlapor, sehingga korban merasa dirugikan 6,5 miliar rupiah. Ini adalah peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor. Ya. Semua laporan yang masuk kepada kami, kepada Polda Metro Jaya, selanjutnya akan dilakukan pendalaman. Kabid Propam Polda Metro Jaya Kombes Rajo Alfriadi mengatakan bahwa ex-Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro CS bakal segera diadili dalam sidang etik. Hal itu disampaikan olehnya dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Jakarta Selatan pada Rabu 29 Januari 2025 lalu. Menurutnya ada proses pelimpahan para terduga pelanggar ke Subdit Waprov Polda Metro Jaya terlebih dahulu sebelum disidangkan. Kombes Rajo memastikan bahwa AKBP Bintoro dan 3 anggota lainnya saat ini sudah berada di penempatan khusus. Dalam sidang kode etik bisa diketahui secara pasti bahwa pihaknya akan melaksanakan pendalaman lebih lanjut. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi saat dikonfirmasi juga mengatakan bahwa AKBP Bintoro dan 3 anggota lainnya ini telah dijebloskan ke penempatan khusus. Hal itu buntut dari kasus dugaan pemerasan miliaran rupiah atas penanganan kasus pembunuhan ABG di Hotel Senopati pada bulan April 2024 lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Sesuai dengan pemberitaan yang sudah kita ketahui bersama, yang sudah mulai ramai dan viral, Polda Metro Jaya telah melakukan penyelidikan paminal dugaan pelanggaran kode etik terhadap AKBP B dan kawan-kawan. Terhadap yang bersangkutan dan 3 orang lainnya telah dimutasi dari jabatannya dan telah dilakukan penempatan khusus atau patsus di Bid Propam Polda Metro Jaya. Selanjutnya Bid Propam Polda Metro Jaya akan menyelesaikan penyelidikan dari Bid Propam Polda Metro Jaya bersama nanti dengan Paminal dan segera menyelenggarakan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. Kami juga telah melakukan klarifikasi. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Kasus yang menyeret ex-Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro dan kawan-kawan menemui babak baru. Diketahui ada keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan tindak pidana dan penipuan dan atau tindak pidana penggelapan dan atau pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh seseorang berinisial PM. Hal itu disampaikan oleh Kabid Propam Polda Metro Jaya, Kombes Rajo Alfriadi Harahap dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.